Oke, luar biasa sekali hari ini kita kembali lagi di SNS 21 Podcast Satu Kata Satu Hati. Satu kata, satu hati. Pastinya Iya. hari ini kita di episode ketiga bersama Crown Manager tercepat. Crown Manager tercepat di Bali, di Indonesia ya. Ada Bapak Komang nih, Pak Ya, Komang siap. nih. Selamat siang ya Pak ya. Selamat Jadi siang, udah Mbak Ma. Ya. Ya sehat ya Pak ya berarti hari ini Sehat, ya. bahagia, sukses. Wis. Satu kata, satu hati. Komplit Kembali. ya Pak ya komplit. pastinya ya. Benar. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang kemarin kita sudah janjikan ya. Ya. Kemarin Pak Komang janjikan. Iya, betul. Nah, tapi sebelum itu nih Pak, kita membahas terkait hal yang menarik banget nih. Iya. Bisnis. Iya. Ya kan? Ya. Bisnis itu apa sih menurut Pak Komang? Dan apa sih yang tersembunyi nih di balik kata bisnis itu sendiri ataupun dalam menjalankan bisnis itu Ya. sendiri? Ya. Bisa dijelaskan nih Pak Komang nih? Oke, terima kasih Mbak Ama. Ya. Ini host yang sangat luar biasa. Ya. Penuh semangat, penuh spirotok. Harus dong Pak, ya iya. kan biar apa hidup ini jangan murung terus ya Iya, kan? betul, betul. Biar happy terus ya. Biar happy terus. Ya. Pertanyaannya sangat bagus. Nah, menurut saya, bisnis itu adalah sebuah ide saja. Bisnis Ya. itu sebuah ide. Sebuah Kenapa ide. itu? Nah, bisnis itu kan biasanya segala sesuatu yang bisa menghasilkan untung. Oke. Betul nggak? Iya. Nah, misal sekarang Mbak Ama punya ide apa sebagai host ini kan? Iya. Iya kan? Memberikan untung bagi Mbak Ama. Iya. Nah, itu sebuah bisnis juga Iya, toh. sebuah bisnis. Karena skill Mbak Ama bisa Mbak Ama tawarkan kepada seseorang Oke. sehingga Mbak Ama mendapatkan satu upah atau bayaran. Iya. Betul nggak? Iya, ada feedback baiknya feedback. gitu. Nah, sebetulnya sebuah ide, bukan hanya sekedar modal. Bukan hanya sekedar modal. Bukan sekedar modal. Nah, baik kita uji dan ukur. Iya. Iya kan? Banyak sekali di lapangan yang merasakan atau paradigma sudah terlanjur ya. Nah, terlanjur kurang tepat begitu. Banyak yang membilang bisnis itu harus punya modal. Nah, tetapi saat ini, hari ini kita akan bantahkan. Wah. Tidak serta-merta bisnis itu perlu modal. Apalagi orang sering bilang modal yang besar Oke. untuk sebuah bisnis. Ya kan? Contoh. Ya kan? Contohnya Contoh. apa, Nah, misal Mbak Ama. Mbak Ama ingin mendapatkan sesuatu upah. Oke. Sesuatu bayaran. Begitu kan? Contohnya di usaha bisnis SNS 21 Iya. Susu Profit ini. Iya. Misalnya Mbak Ama, saya tawarkan, Oke. Mbak Ama mau nggak punya bisnis Oke. di SNS 21, tapi saya tidak punya modal. Oke. Iya kan? Nah, tetapi sebagai saya mengajak seorang profesional di bisnis SNS 21 ini ya kan? Nah, kira-kira kalau misalnya Mbak Ama tidak punya modal Iya. untuk menjalankan, walaupun hanya 870.000, nggak punya modal ya? Iya. Nggak. Misalnya Oke. kosong nih Pak nih. saya Kosong nggak punya. semuanya, betul nggak? Nah, bisa kita misalnya tawarin Heeh. atau berikan solusi, Betul. ya kan? Kita keluarkan ide, Iya. bahwa saya, Mbak Ama, oke, Mbak Ama tidak punya uang saat ini, tetapi Mbak Ama punya nggak Mbak Ama daftar nama? Coba lihat dong HP-nya Mbak Ama, Oke, lihat deh kontaknya kontak nih, personnya ada nggak? Cobalah dilihat siapa sih yang bisa dihubungi saat Oke. ini? 10 orang saja. 10 orang 10 saja. orang saja. Mari kita kunjungi mereka ke 10-nya. Nah, nanti Mbak Ama pada saat mereka ada yang membeli produk kita, udah gitu dapat untung, Dapat untung. untungnya untuk Mbak Ama. Oke. Iya kan? Oke. Sudah gitu nanti mendapatkan juga poin dari penjualan. Itu bisa sebagai Mbak Ama join di bisnis ini. Berarti tanpa modal ya berarti Tanpa itu ya? modal. Tanpa modal. Itu kan sebuah ide kan? sebuah ide. Iya kan? Oh, iya, Di benar, situ serta-merta tidak butuh modal. Tidak cenderung harus bermodal. Itu salah satu saja, Mbak Ama. Oke. Nah, sekarang kalau Mbak Ama sering sekali di lapangan kan orang bilang tidak punya modal untuk sebuah bisnis. Iya kan? Betul. Nah, tidak serta-merta itu. Nah, coba kita uji dan ukur. Misalnya Mbak Ama. Mbak Ama
ada yang menawarkan sebuah modal. Oke. Ya kan, Ya, sejumlah misalnya modal. nih saya punya uang nih. Saya ya, punya Pak Koko uang, saya tawarkan kepada Mbak Ama. Oke. Ya, tetapi Mbak Ama belum pernah bisnis, belum punya knowledge, attitude-nya belum benar, sudah gitu skill-nya tidak ada, sudah itu apalagi habit-habitnya tidak membangun, Iya. tidak Jadi konstruktif. tidak paham juga. Tidak paham. Nah, kira-kira kalau ada orang berikan modal 100 juta, kira-kira Mbak Ama pakai apa? Pakai Kalau bilang kurang, iya. ada 200 juta Iya, berikan, ada yang 1 M bahkan. Kira-kira mau dipakai apa? Bisa nggak mengembangkan uang yang diberikan? Oh, iya sih Pak. Kalau misalnya kosong nggak ada idenya, Ya, bingung ya nah kan? bingung. Karena percuma saja dengan modal yang banyak, tapi akhirnya tidak bisa berputar, tidak Iya. mendapatkan keuntungan, Iya. jatuhnya rugi ataupun bisa bangkrut ya Pak Iya, ya, jadinya ya Pak ya. Betul, betul. Oh Mm, iya, iya, berarti iya, bisnis itu adalah ide ya Pak ya? Ya, ide. Nah, kita kalau uji ukur, ya kan, kalau saya pribadi yang sudah saya lakukan, nah ternyata bisnis itu untuk orang sebagai pengusaha atau sebagai wirausaha, yang dibutuhkan dalam bisnis itu adalah 4 huruf ini saja. Apa nih 4 huruf ini nih? 4 huruf ini bukan modal. Nah, contoh sekarang ada huruf K-A-S-H. KASH. K-A-S-H. Bacanya apa? Kas. Ya kan? Nah, kas ini apa? Gitu kan? Apa ini Kak? Penasaran nggak? Penasaran Pasti dong. penasaran. Nah, K ini seorang pebisnis mau kaya dan sukses syaratnya 4. 4. Pertama, seseorang yang mau punya bisnis itu memiliki knowledge. Knowledge. Nah, ilmu pengetahuan Iya. tentang bisnisnya. Oke, pemahaman tentang Seluk-beluknya, bisnisnya nih, seluk-beluknya, sampai inti-intinya. inti-intinya, keunggulannya, kenapa harus, alasannya apa mengambil bisnis ini, kekuatannya apa gitu kan? Oke. Ya kan, kekuatannya apa, kenapa saya pilih ini, rohnya apakah saya dapatkan, apakah saya percaya diri, dan lain sebagainya. Nah, manakala knowledge sudah tahu, Oke. mengerti, Mengerti, paham, dan yakin, Iya. ya kan? Nah, itu berarti kan kita siap sudah untuk promosi. Oke, berarti emang badan udah siap untuk melangkah ke depan ya Pak ya? Depan. Promosi sudah siap, nah edifikasi sudah. Nanti bisa kita menduplikasikan ilmu kita kepada orang-orang yang kita prospek, yang kita ajak dalam bisnis, yang kita tekuni. Nah, yang kedua, seseorang itu harus memiliki attitude. Attitude. Ya, seorang pebisnis mustahil bisa kaya dan sukses kalau tidak memiliki Attitude itu. sikap, mental, mindset, pola pikir yang baik dan benar. Oke, berarti emang mindset, pola pikir, dan sikap itu terbentuk karena pemahaman pertama ini lagi ya Pak Iya, ya? Knowledge itu iya, lagi. knowledge lagi. Akhirnya terbentuk, Iya, akhirnya bisa mempraktekkan. mempraktekkan. Nah, sekarang kalau memiliki mindset, tidak boleh berpikir negatif Oke. terhadap bisnisnya. Oke. Kalau kita berpikir negatif terhadap bisnisnya, pasti ada tantangan, rintangan. Saya mulai down. Iya. Nah, bagaimana pada saat down kita memiliki anti down-nya, mulai lagi bangkit, semangat, optimis. Nah, ini sikap yang jiwa-jiwa pejuang, pantang menyerah ini. Bagaimana caranya upgrade atau mengeluarkan Berarti dalam seperti antibiotik ya Nah, kalau untuk antibiotik, ketika betul. lagi sakit ya, agar Betul. imunnya bisa naik lagi, imunnya bisa semangat lagi ya Pak ya. Nggih, betul. Nah, yang ketiga syaratnya itu adalah kita harus memiliki skill. Skill. Mustahil orang bisa melakukan bisnisnya dengan baik dan sempurna kalau tidak ada skillnya. Oh, iya. Contoh, skill komunikasi, Iya, komunikasi. skill bicara, skill presentasi, Betul. skill prospek atau skill follow up. Iya. Ya kan? Nah, di skill komunikasi ini kan namanya komunikasi, apa yang kita sampaikan biar diterima sesuai dengan harapan, tujuan. Komunikasi itu bisa melalui apa aja juga kan ya Pak ya? Betul. Saat ini kan kita sudah diberikan satu wadah-wadah. Nah, wadah-wadah kita bisa melakukan satu bisnis dengan komunikasi offline Dan online. online. Nah, bagi anak-anak muda, kaum milenial, itu kan yang ahli, sehingga tidak hanya kuotanya dipakai yang curhat-curhat, yang baper-baper gitu. Nah, sekarang para ahli kutak-katik medsos di sini tempatnya. Dalam Ini untuk bisnis berarti mempermudah. bisa mengembangkan skill bukan hanya secara offline tapi secara online juga ya. Apalagi sekarang ini kan zamannya media sosial, internet dan juga banyak yang terkait SJW kan, social justice warrior ya. Nah, Bisa itu tuh kelasnya. bisnis itu bisa
naikkan ya Iya, Pak ya. di-upgrade, ya kan, Di-upgrade. lebih cepat dan jangkauan terutama kan kita di sini kan network marketing, Iya. MLM, multi level marketing, jangkauannya kan bisa lebih luas lagi. Iya. Kalau offline mungkin satu daerah saja, Iya. tetapi kalau online bisa main YouTube, Iya. bisa IG, yang ahli bisa Facebook. Ya kan, bisa apa namanya itu TikTok. WA, WA, TikTok dan lain TikTok. sebagainya. Konten-konten kan bisa dibuat. Iya, karena kan Nah. kalau misalnya internet ini atau online ini, Ya. karena jangkauannya jauh, Ya. badan kita bisa berdiam diri saja Nah, ya betul, kan. betul. Kalau misalnya offline mungkin ada keuntungannya Ya, kita bisa ya. tatap muka, Tatap tapi muka, emosinya dapat. emosinya Ya, dapat, akhirnya betul. saling memahami dan Ya, lain-lain. ya, Cuma karena mungkin keterbatasan ya, namanya juga Ya, badan manusia pasti Ya, punya ya. batasannya itu Ya, ya. betul. Jadi dipermudah dengan online ini ya Pak Online. ya. Nah, sehingga Komunikasi ini ya Pak. betul. Sehingga skill Skill. atau keterampilan itu semua harus dipelajari. Skill IT, keterampilan IT atau kecerdasan IT, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Nah, ini kita bisa dapatkan di sini. Berarti dia Melalui dapatkan karena bisnis ini. belajar juga ya Pak ya. Harus tentu. Tanpa ada belajar, no. Nol. Iya. Kayak itu nggak paham apa-apa. Ibaratnya orang yang tidak belajar sama dengan orang mati. Orang mati belajar nggak? Enggak, Nggak. udah Kalau nggak usah masih berpikir juga. kalau masih hidup harus Mas- belajar. Nggih. Kan kita ada karena kita berpikir. Iya. Nggih. Nah, selanjutnya adalah tadi apa? K sudah, attitude udah, sudah, attitude sudah, skill skill sudah. sudah. Yang Yang terakhir keempat, yang perannya tidak kalah pentingnya, yaitu H, habit, kebiasaan-kebiasaan. Oh. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang destruktif biasanya kita sendiri kan lupa akan diri. Iya. Bahwasanya kita sering sekali mengeluarkan kata-kata yang negatif, yang tidak membangun, yang tidak konstruktif. Contoh, kebiasaan kata aduh. 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 Kalau mengeluarkan kata aduh, gimana kira-kira respon dari tubuh? Iya, jadi kayak udah lemes duluan. Oh, lemes Pak. duluan. Kayak sekarang kayak ya gitu kayak udah Nah, mengeluh, mengeluh. sakit, capek, ya kan? Sudah gitu next. Next. Nah, baru kasih informasi nanti saja. Skip, baru skip. ditawarin peluang bisnis. Oh, saya belum saatnya. Nanti saja. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, ya kan? Iya. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lupakan, Apa itu, Pak? ya kan? Nah, lupa senyum. Ketemu orang jarang peduli. Iya. Kemarin kalau kita tidak bawa peluang MLM, Heeh. iya kan? Iya, benar. Peluang yang bisa kita upgrade orang lain, Iya, benar. iya kan? Nah, kadang-kadang kan orang jalan begitu, orang duduk di sebelah karena kita tidak punya misi atau visi dan misi tertentu. Kira-kira orang kita duduk saja. Duduk aja, tinggal Tapi- ada komunikasinya ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu juga harus kita bangun. Nah, sehingga harus berkebiasaan yang membangun, Membangun konstruktif, itu ya. Konstruktif itu. yang menguntungkan. Kalau yang melemahkan, lupakan. Kalau yang melemahkan udah tinggalkan saja. Tinggalkan saja sudah. Nggih. Ya berarti Nah, ini sehingga terkait senyum ya Pak ya? senyum, kepedulian, tiap ketemu orang, kalau orang kasih senyum, kira-kira kita dapat senyum nggak? Iya. Dapat Biasanya senyum. kayak walaupun lagi cemberut pasti kayak gitu Iya, ya, Pak, ya? iya, pastinya. Gitu. Akhirnya Pastinya. ada menimbulkan sisi positif juga Sisi ya. positif. Yang tadinya lemas terus tiba-tiba Iya. langsung semangat lagi Iya. ya Pak ya. Luar biasa sekali nih. Berarti cash itu ada tadi knowledge, attitude, skill, skill, dan habit. Nah, kalau misalnya ini sudah klop dilakukan, Heeh. kita tidak bicara modal. Langsung guys. Kadang-kadang banyak kan orang, kalau melihat orang yang memiliki kas ini, jangan khawatir. Kalau kita sudah memiliki kas ini komplit, investor, orang pemodal, pasti akan datang. Ya, karena apa? Kita sudah menguasai satu SDM, SDM kita dilihat, berarti orang mau mendekat dengan Iya. kita. Tiba-tiba Betul nggak? datang aja Iya, ya, Pak, ya? datang saja, walaupun kita tidak punya modal saat ini, tetapi pemodal datang. Nah, ini yang saya maksud. Sehingga bisnis itu adalah kuatkan dulu kas ini. Sehingga nanti modal akan bisa kita kembangkan, gulirkan. dicerna dengan dan lain baik ya sebagainya. Pak ya, Betul. berarti ya. Betul, Pak Ma. Karena kalau misalnya kas ini yang tadi dibahas nih dari Nggih. Pak Komang nih, Nggih. saya juga akhirnya baru tersadar bahwa ini penting sekali. Sangat penting. Karena memang kalau di dunia sebuah pekerjaan atau profesi ya, Ya. karena itu kan merupakan hal-hal penting di mana kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, Betul. tapi juga orang-orang yang berkesinambungan nih dengan Betul. bisnis ini ya Betul. Pak ya. Betul. Nah, dari kas ini nih Pak nih,
ini kan merupakan salah satu poin-poin ya. Iya. Nah, kiat-kiat untuk mendapatkan kas ini supaya kita wah bisa nih, kita yakin nih saya sudah punya kas, ataupun aduh gimana ya biar bisa punya knowledge, biar kita bisa punya attitude. Kan saya begini atau saya kan begini, kan banyak yang mengeluh nih Betul, Pak nih. betul. Nah, ini gimana sih Pak kiat-kiat untuk mendapatkan kas Ya, ini sendiri? di sini Dalam bisnis apalagi? Di sini dalam bisnis kita SNS 21 tentunya bisnis yang bagus memiliki satu sistem kurikulum pembelajaran. Oke. Iya kan? Yang penting kita ya kan rendah hati ingin melakukan, apalagi kita harus punya niat. Nih ya. Hasrat yang kuat kalau kita ingin maju mencapai impian atau tujuan kita, harapan kita harus berani bayar harga. Berani bayar harga belajar untuk mengetahui apa? Skill, apa namanya, mengetahui knowledge tentang bisnis ini. Sudah gitu kita harus memperbaiki apa? Attitude. Kita meningkatkan skill. Sudah itu kita merubah habit dari yang negatif menjadi yang positif. Tetapi Mbak Amah diingat di sini tidak boleh lepas dari keempatnya ini. Berarti ini memang jadi satu. Jadi satu kesatuan. Tidak boleh knowledge-nya saja dikuasai hebat. Skillnya sudah mumpuni. Tetapi biasanya orang jatuh di attitude sama kebiasaan. Benar. Ya kan? Akhirnya orang malas ya. Kalau ini attitude-nya sudah lemah, kebiasaannya mungkin tidak bisa dipercaya sama orang, kira-kira bisnisnya bisa jalan nggak? Oh iya, stuck sih Pak. Biasanya. Sudah itu attitude-nya ini, kejujurannya diragukan, bisa nggak orang mau kerja sama? Kan tidak. Susah. Walaupun ini hebat knowledge sama skill-nya, sehingga ini jadi kesatuan. Oke, berarti emang harus menjadi satu nih ya. Harus menjadi satu, harus yakin ya kan, harus selalu evaluasi ya supaya keempat ini bisa langsung mendapatkan dan bisa membangun bisnis yang baik ya Pak ya. Karena bisnis itu adalah ide. Hanya ide saja. Oke, mungkin di sesi episode ketiga ini nih, Pak Komang ini kan pasti punya quotes nih, punya punya stakeholder ataupun pegangan di dalam menjalani bisnis. Mungkin bisa nih disampaikan kepada para mitra, disampaikan kepada para penonton, agar mereka ini bisa menjadikan itu sebagai bahan introspeksi ataupun menjadi mungkin bisa diikuti juga. Mungkin bisa disampaikan nih Pak Komang nih sebelum kita menutup nih acara ini. Siap. Oke. Nah, Mbak Amah, menurut saya quote yang saya buat dan saya resapi, renungkan ini dalam hidup saya, apa yang sudah saya lakukan, ya kan, ini sudah terbukti. Quote saya yang perlu kita ingat selalu, bahwasanya, ya kan, cintailah pekerjaanmu. Cintailah pekerjaanmu. Misalnya MLM, SNS 21 dengan susu profit produk unggulannya, walaupun kamu tidak suka, karena iya kan? Karena tagihan bulananmu tidak mau tahu apa pekerjaanmu. Oke, luar biasa sekali nih, tepuk tangan dulu. Iya kan? Apapun pekerjaannya ujung-ujungnya apa? Uang. Ujung-ujungnya aman secara materinya. Benar Betul sekali. Karena tagihan bulanan nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Yang penting ada tagihan selesai. Ada SPP selesai. Letter selesai. Luar Kira-kira biasa sekali Pak Komang. Terima kasih. Sudah 3 episode yang luar biasa dari Pak Komang ya. Terkait pembahasan dari awalnya nih, kita ada profesi, terus kemuliaan, terus juga ada kas juga, terus ada profesi, ada bisnis. Semuanya dibahas oleh Pak Komang. Dan nanti kita bakalan bertemu dan berbahas, membincangkan sesuatu lagi dengan crown manager lainnya di Bali yang luar biasa pastinya. Nanti kita tunggu di next videonya, di next video di YouTube. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan terkait SNS 21 podcast ini. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di puncak sukses. Sehat, bahagia, sukses. Satu kata, satu hati. Saya Aulia Martelina. Saya Komang Sudiarte. See you at the top.